Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi. Selamat datang di podcast Pedia Center Haji Embarkasi Medan. Bersama saya Juliana Wahyuni Siregar yang akan memandu acara kita pada hari ini. Telah hadir narasumber kita. Dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Kamaluddin Siregar, MA, yang pada tahun ini diberi amanat untuk melaksanakan tugas bimbat dan konsultasi ibadah haji di embarkasi. Oke, kabar haji kali ini kita akan membahas seputar pelayanan bimbingan ibadah dan konsultasi bagi jemaah dan petugas haji. Baik Pak, kita langsung tanya mengenai topik pembahasan kita ya Pak ya. Oke, di sini saya ingin bertanya nih Pak, pada penyelenggaraan haji tahun ini, program dan kebijakan apa saja yang dilakukan Kementerian Agama dalam rangka pembinaan kepada jemaah haji? Ya baik, menyangkut program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, khususnya di embarkasi, semenjak tahun 2003 sampai ini 2005, maka dibentuk tim bimbingan ibadah dan konsultasi di embarkasi. Yang ini sudah kita laksanakan dari semenjak 2003 dalam rangka pelaksanaan bimbingan, khususnya kita tahun lansia dan juga disabilitas, dan hampir pada tahun 2003 itu kebanyakan jamaah itu usia lansia. Karena lansia itu adalah di atas 65 tahun dan bahkan pada tahun itu tidak ada pendampingan jamaah. Maka kebijakan untuk bimbingan khususnya seluruh calon jamaah haji dalam rangka menghantarkan mereka melaksanakan haji yang sempurna, maka semenjak embarkasi nanti terus di Madinah atau di Makkah, maka ada bimbingan ibadah dan konsultasi untuk memantapkan seluruh jamaah yang kita berangkatkan, karena seluruh jamaah wajib mendapatkan layanan sesuai yang telah ditetapkan, maka tanpa kecuali berdasarkan keadilan dan juga berdasarkan kesempatan bersama untuk melaksanakan ibadah haji. Oke Pak, lalu apa saja layanan ibadah haji yang akan diterima jemaah saat di asrama haji Medan ini Pak? Semenjak jemaah memasuki embarkasi, maka bimbingan itu sudah dilakukan dari berbagai hal, termasuk di penerimaan disampaikan, kemudian persiapan jamaah. Khususnya kita dari bimbingan ibadah dan konsultasi ini lebih fokus pada bimbingan ibadah jamaah haji. Yang itu nanti kita fokuskan kepada jamaah, karena kita ini tahun ketiga ada bimbingan dan konsultasi haji. Nah, itu tempatnya di lantai 5, ada ruang konsultasi haji kita situ, dalam rangka memantapkan seluruh calon jamaah haji supaya tidak ada keraguan dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Kemudian bentuk bimbingan itu bisa juga langsung mereka bertanya, atau kita tanyakan apakah Bapak Ibu sudah pernah umroh atau haji. Ternyata bagi yang sudah pernah, dia kita mantapkan. Bagi yang belum, kita yakinkan bahwa pelaksanaan umroh dan haji itu sebenarnya mudah, karena tuntunannya sudah ada. Asal mengikuti tuntunan dan aturannya itu nanti akan mudah. Dan juga bentuk bimbingan yang langsung pada jamaah seluruhnya, nanti setelah sholat fardu, terkadang setelah ba'da zuhur atau ba'da asar, kita lakukan bimbingan untuk seluruh jamaah kloter. Dalam rangka ini adalah titik awal berangkat mereka, maka kita pastikan bahwa seluruh jamaah itu niatnya sudah pas. Karena niat ini merupakan kunci, maka kuncinya itu harus pas, kunci untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh kunci yang lain. Kalau nanti kunci yang lain, maka syarat untuk mencapai kemaburan itu menjadi tidak diperoleh. Maka kita pastikan, termasuk juga
seringnya kita laksanakan ba'da asar karena malam harinya mereka sudah akan berangkat. Nah, itu bentuk jenis layanan kepada seluruh jamaah. Oke Pak, lalu apa saja yang dilakukan untuk petugas kloter, karu, dan karom Pak? Ya, menyangkut pemantapan kloter, khususnya petugas kloter, karu, dan karom, karena kita di Sumatera Utara ini cukup heterogen ini, jamaahnya dari berbagai kabupaten kota. Terkadang dalam satu kelompok terbang itu bisa 5-6 kabupaten kota bergabung. Oh iya Pak. Jadi ini perlu disinkronkan. Karena Pak Kakanwil sudah menekankan bahwa seluruh petugas ini menjadi super tim. Tim yang solid, tim yang kuat bekerja sama dalam rangka bekerja sama untuk mencapai kemabruran bersama jamaah ini. Kalau petugas kloter, karu, dan karomnya sudah bisa solid kerjasama, maka diharapkan nanti jamaahnya akan bisa diayomi bersama. Nah, jadi tidak ada lagi yang Superman, hanya merasa pandai sendiri. Dan kita juga sudah tekankan kepada karu karom yang sudah pernah umroh atau haji, maka ini adalah modal pertama untuk ditularkan kepada jamaahnya dan disampaikan dan bisa untuk perbaikan pada pelaksanaan musim haji tahun ini. Nah, itu yang kita tekankan kepada petugas kloter dan karu karom. Yang kedua, bahwa keterbatasan petugas kloter terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, PHD. Ini kan hanya 5 orang ini kan. Oh iya Pak. Dibantu nanti paramedis 1. Jadi maka karu karom ini lah sebagai yang untuk membantu perpanjangan tangan karena mereka ini adalah langsung kepada jamaah. Maka ini kita yakinkan kerjasamanya. Lalu apa saja tugas karo tadi ya Pak? Karo dan karom sebagai ujung tombak kelompok terbang. Ya, karu karom ini khususnya karu dia kan melekat dengan jamaah. Maka satu karu itu dia setiap 10 kelompok ada satu karunya. Maka yang 10 orang ini maka dialah yang langsung dengan jamaah ini. Maka kita harapkan tugas karu ini nanti karena dia langsung sebagai jamaah, apapun suara yang terjadi di jamaah, baik itu keluhan atau pujian, maka karu yang pertama mendapatkan. Maka kita tekankan kepada karu, kalau ada masalah di jamaah itu, kalau bisa diselesaikan sendiri oleh karunya, cepat diselesaikan. Jangan menunggu waktu berlarut, menunggu hari esok. Bahkan yang terjadi pada saat itu diselesaikan. Kalau tidak mampu, cepat disampaikan ke karom atau kepada petugas kloter pada kita saat ini. Maka jangan lagi terjadi setahun ini kita dengar bahwa ada di antara karu beserta jamaahnya begitu dapat masalah langsung menelepon ke tanah air. Nah, ini kan jadi masalah ini. Bahkan kadang-kadang karunya ikut pula di situ, tidak pula mendamaikan kan? Kadang-kadang hanya masalah sepele ya, hanya pergeseran tempat hotel atau keterlambatan nasi. Itu ada tuh Pak yang ngadu masalah itu? Tiap tahun itu terjadi juga. Pak? Iya, bahkan tahun kemarin luar biasa. Kadang-kadang sampai bukan hanya ke keluarga, tapi kepada pejabat daerahnya. Ini kan menjadi padahal hal yang sepele itu kan. Ada masalah keterlambatan nasi. Bahkan kita kemarin seperti terjadi di embarkasi waktu berangkat malam hari menuju Kuala Namu. Ada bus yang mogok satu. Maka yang di dalam bus itu menelepon keluarganya. Baru keluarganya menelepon saya. Mungkin panik kali ya Pak ya. Lalu ditelepon keluarga, gimana itu Pak Kamal? Itu jamaah sekarang mobilnya mogok. Oh sabar Bu, itu mobil kita di belakang ada yang mengikuti. Begitu mobilnya mogok, mobilnya langsung diganti dengan ada mobil cadangan kita. Maka Ibu tidak perlu repot. Pasti udah disiapkan itu solusi dari permasalahannya. Semuanya kan, sudah Pak? diantisipasi. Termasuk prosesi pelaksanaan ibadah haji ini, termasuklah pelayanan haji yang lansia. Makanya dulu kita kenal pelaksanaan ibadah haji yang masakoh itu, yang kesulitan itu didampingi. Apa Pak masakoh, Pak? Artinya masih asing nih saya nih Pak. Kesulitan jamaah khususnya lansia dalam melaksanakan ibadah haji yang normal itu dia mungkin susah. Maka ada kemudahan bagi dia masakohnya itu sesuai dengan kemampuannya aja nanti dibimbing oleh bimbingan ibadah kita dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Dan juga kalau tahun ini kemarin itu ada murur, itu juga salah satu untuk mempermudah jamaah haji kita yang murur ya Pak? Murur itu hanya nanti di dari Arafah ke Musdalifah itu nanti tidak turun jamaahnya, tidak berhenti, hanya dia murur
lewat saja, khususnya itu jamaah-jamaah murur yang itu sudah seperti itu lansia. ya? Seperti itu dalam rangka memudahkan pelayanan jamaah yang lansia ini, khususnya disabilitas juga. Karena ini di tahun ketiga masih kita temukan masih banyak jamaah yang lansia atau lansia. ini kan. Tapi memang puncaknya pada 2003 itu luar biasa. Hanya Banyak banget ya, setiap Pak? kloter itu kita membawa sampai 25 kursi roda setiap kloter. Luar biasa tuh. Kalau ini kita lihat sudah berkurang, sudah ada yang 10, ada yang berapa itu. Termasuk ini program pemerintah dalam rangka menghabiskan usia lansia dan juga lebih diutamakan lansia dulu ya Pak ya. Lansia. Oke. Dan juga bahwa dari setiap tahun ada aja jamaah haji yang merupakan jamaah jamaah cadangan yang berangkat. Oh iya. Nah, ini kan kadang-kadang jamaah ini belum mantap manasik-nya belum full, belum tiba-tiba dia berangkat. Maka ini kita bimbing di sini supaya dia tidak ada keraguan dan tidak ada merasa saya tiba-tiba berangkat belum ada persiapan gitu. Jadi iya. Kita bimbing. Berarti mereka emang udah dikasih ilmunya untuk ibadah haji itu gimana ya Pak ya? Bahkan jamaah itu khususnya karunya kita suruh peraga pemakaian kain ihram. Karena dalam rangka wa itimul haji wa umrah, menyempurnakan haji umrah untuk mencapai mabrur itu harus dimulai dari pemakaian kain ihram. Kalau pemakaian ihramnya tidak pas, tidak bagus, nanti dia akan sering biasa membuka aurat. Nah, ini kan merusak daripada pelaksanaan. Maka kita peragakan mereka. Setelah mereka pakai, kita kasih perbaikan. Kita kasih alternatif. Kalau ini sudah bagus, ada yang lebih bagus. Nah, karena pemakaian ihram ini kan sampai 2 hari berlarut, ya kan? Nah, kadang-kadang jemaah ini kalau dia capek tidur atau bahkan tiduran, kakinya diangkat, ya kan? Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Tapi kita kasih tip yang paling bagus. Walaupun dia tidur atau mengangkat kaki, kadang-kadang kebiasaannya duduk di tembok, angkat kaki, tidak terlihat auratnya. Nah, ini sangat membantu sekali. Bukan hanya kepada dia, tapi kepada orang lain juga. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Himbauan lah Pak, himbauan kepada seluruh calon haji untuk tetap fokus pada pencapaian haji yang mabrur. Oke, terima kasih. Khususnya kepada calon jamaah haji yang sejak berangkat dari awal, dari kloter pertama, nanti juga pada gelombang kedua kita lebih gesit lagi menekankan jamaah ini, karena gelombang kedua itu nanti pemakaian ihramnya dari tanah air, dari embarkasi. Maka seluruhnya kita himbau kepada calon jamaah haji bahwa keberangkatan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, pelaksanaan ibadah haji ini, anggaplah ini adalah pelaksanaan sekali seumur hidup. Nah, ini kita tekankan kepada seluruh jamaah. Kenapa kita tekankan? Supaya dalam pelaksanaannya ini dia serius, fokus. Kalau seandainya saya hanya sekali ini dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka dia harus bagus, harus baik, harus sempurna. Karena untuk mencapai kemabruran itu pelaksanaannya juga harus sempurna dan tepat. Maka kita pastikan pelaksanaan rukun haji seluruhnya terlaksana. Kalau tidak terlaksana, bahwa hajinya tidak sah, wajib diulang tahun berikutnya. Sementara kuota kita untuk menunggu itu tidak mungkin kan nanti dia, walaupun ada banyak uang. Nah, karena kuota masa tunggu itu sekarang cukup tinggi, di atas 10-20 tahun, ya kan, luar biasa. Maka kita pastikan seluruh jamaah ini pelaksanaannya sempurna. Dimulai dari mana? Niatnya dari embarkasi ini sudah lurus karena Allah, dimulai berangkat karena Allah, nanti pelaksanaan ibadah haji umrohnya juga karena Allah, pulang juga karena Allah. Ini yang kita tekankan kepada seluruh jamaah. Dan anggaplah pelaksanaan haji ini sekali seumur hidup, ya kan? Kalau itu seandainya terjadi, kalau ada panggilan berikutnya, alhamdulillah bisa diperbaiki, dimantapkan berikutnya. Kalau tidak, maka haji kita sudah sempurna. Tujuan kita melaksanakan ibadah haji meraih kemabruran, insya Allah dipenuhi sesuai dengan janji Allah melalui sabda baginda Rasulullah, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, bahwa mereka ini nanti karena pelaksanaannya karena Allah, kemudian berangkatnya karena Allah, kemudian setelah pulang juga mereka memelihara kemabrurannya karena Allah, maka balasannya nanti seluruh jamaah kita akan mendapat balasan sorga. Luar biasa. Dan inilah yang kita pastikan kepada seluruh jamaah, khususnya setelah mereka menginjakkan kaki dari embarkasi, tidak ada lagi niat yang lain. Kalau sebelumnya misalnya ada dorongan karena
saudara atau karena sesuatu, lihat kawan yang sudah mendaftar, dia pun daftar ya kan, nanti apa kata orang kan gitu kan biasanya kan. Maka setelah di embarkasi ini adalah titik terakhir. Apabila sudah berniat Bismillahirrahmanirrahim, maka kita pastikan bahwa kita adalah wajib pinnasi adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Maka panggilannya itu menjadi mendominasi dia. Apalagi kloter-kloter yang berangkat ini kan sudah banyak tidak menginap di embarkasi. Itu kita yakinkan bahwa jamaah ini panggilannya luar biasa, ya kan? Lagi bagus Bapak Ibu misalnya menunggu di kota suci Madinah atau Makkah menunggu puncak haji, tapi keberadaan ibu di sana adalah sangat bernilai tinggi karena panggilannya itu, begitu. Jadi kira-kira begitu bimbingan kita khususnya pada tahun ini yang sudah diterapkan dari Bimbat ini adalah dan konsultasi ini dari semenjak tahun 2023. Ini berdasarkan surat keputusan Kakanwil Kementerian Agama, maka kita ada 2 atau 3 orang menjadi tim bimbingan ibadah ini dan juga konsultasi dan juga sekaligus pemantapan karu dan karom. Karena karu karom ini juga ternyata setelah kita lakukan beberapa wawancara atau pengetahuan dia tentang pelaksanaan ibadah haji ini, banyak juga yang belum sempurna pengetahuannya tentang haji ini. Tapi karena ini adalah merupakan kerja tim, maka karu karom juga tidak perlu bimbang, asal mengikuti instruksi yang sudah disampaikan oleh petugas kloter. Karena setiap kloter itu juga didampingi oleh bimbingan ibadah, 1 orang dari yang profesional tentang bimbingan ibadah haji. Nanti di sana juga ada bimbingan dan konsultasi yang juga turut menghantarkan seluruh jamaah kita termasuk karu karom ini menuju kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji dan umrah untuk menuju kemabruran bersama. Itu kira-kira inti dari Bimbat di embarkasi ini dalam rangka memberikan pelayanan, dalam rangka menghantarkan seluruh jamaah untuk mencapai kemabruran bersama seperti yang disampaikan oleh Pak Kakanwil. Maka kita harapkan seluruh jamaah apalagi petugas, maka dia harus dimulai dengan ikhlas, jujur, ikhlas, semangat jujur. Memang harus. Ternyata bahkan Pak Kakanwil sampai 3 kali semangat. Kenapa? Karena ibadah haji ini yang mendominasi fisik. Jadi kalau kita mulai dari dia supaya semangat, artinya kita anggaplah nanti dia akan bisa mengikuti prosesi peraga haji ini. Nah itu kira-kira inti daripada Bimbat yang ada di embarkasi. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak ya sudah meluangkan waktu dan menjelaskan seputar pelayanan bimbingan ibadah dan konsultasi bagi jemaah dan petugas haji. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.